Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa saya akan kembali dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tahun 1983, di sebuah desa kecil bernama Karangjati, hiduplah seorang gadis desa bernama Sulastri. Parasnya begitu rupawan, kulitnya kuning langsat, matanya jernih seperti embun pagi, dan senyumnya mampu meneduhkan hati siapapun yang melihatnya. Kecantikannya membuat banyak lelaki jatuh hati, dari pemuda desa hingga orang-orang kaya yang berkunjung ke desa itu. Salah satu pemuda yang terpikat oleh Sulastri adalah Rudi, anak dari seorang juragan tanah paling berpengaruh di desa. Juragan Sastro, Rudi sering datang ke rumah Sulastri dengan membawa buah tangan, mulai dari kain batik hingga perhiasan kecil. Namun, ibunya, Sukemi, sangat menentang hubungan anaknya dengan Sulastri. "Rudi, kamu itu anak juragan. Masa kamu mau kawin sama anak petani miskin? Mau makan apa nanti?" ujar Sukemi dengan suara tajam. "Bu, aku suka Sulastri. Dia gadis baik," jawab Rudi, berusaha meyakinkan ibunya. Sukemi menggeleng dengan kasar. "Baik saja, enggak cukup. Kamu harus cari perempuan yang bisa mengangkat derajat keluarga ini, bukan malah nurunin martabat kita." Rudi hanya bisa menghela napas. Ia tahu betul. Ibunya bukan hanya memandang harta, tetapi juga mendengar gosip-gosip yang beredar di desa. Kecemburuan dan kebencian kecantikan Sulastri tidak hanya menarik hati lelaki, tetapi juga menimbulkan kecemburuan di kalangan para wanita di desa. Banyak ibu-ibu yang membicarakannya di sumur saat mengambil air. "Anak yang Mbok Darmi itu terlalu cantik. Jangan-jangan dia pakai susuk," bisik seorang ibu. "Ya, suamiku juga sering pulang telat. Jangan-jangan dia sering mampir lihat Sulastri," sahut yang lain. Kabar miring mulai menyebar. Orang-orang yang iri mencari cara untuk menjatuhkan Sulastri, dan kesempatan itu datang ketika desa mulai dilanda kemalangan. Bencana yang menjadi fitnah musim panen tiba, tetapi sawah Pak Lurah gagal panen. Padi menguning tetapi kosong, tanpa bulir yang siap digiling. Petani lainnya juga mengalami hal yang sama. Tak hanya itu, banyak warga desa mulai jatuh sakit. Anak-anak terkena demam tinggi, beberapa ternak mati tanpa sebab, dan yang paling mengerikan, angin kencang tiba-tiba melanda desa, menghancurkan beberapa rumah. Di tengah ketakutan yang melanda desa, Mbah Wiryo, seorang dukun sakti yang sudah lama dihormati, mulai merasa bahwa posisinya terancam. Banyak orang tak lagi meminta jimat atau berobat kepadanya. Mereka lebih percaya pada pengobatan dari kota atau doa-doa yang diajarkan oleh Pak Kiai di musala. Hal ini membuat Mbah Wiryo marah dan mencari cara untuk mengembalikan pengaruhnya. Di tengah kepanikan, Mbah Wiryo memanfaatkan situasi. "Bencana ini bukan kebetulan," ucapnya di hadapan warga yang berkumpul di balai desa. "Ada seseorang di desa ini yang membawa kesialan. Seseorang yang telah melanggar keseimbangan alam." Warga mulai saling pandang, kebingungan. "Siapa, Mbah?" tanya seorang lelaki paruh baya. Mbah Wiryo mengusap jenggotnya yang putih. "Gadis itu, Sulastri," katanya. "Mantap. Sejak dia tumbuh dewasa, desa ini tak pernah tenang. Apakah kalian tidak sadar? Para lelaki tergila-gila padanya. Ibu-ibu iri padanya. Dan kini bencana datang bertubi-tubi. Ini bukan kebetulan. Orang-orang yang sejak awal sudah iri pada Sulastri." "Segera setuju. Benar juga, Mbah. Bisa jadi dia pelihara jin. Mungkin dia pakai pesugihan. Cantiknya bukan alami." Pak Lurah, yang juga bingung dengan bencana yang melanda desanya, mulai termakan oleh hasutan Mbah Wiryo. "Kalau benar dia sumber bencana, apa yang harus kita lakukan, Mbah?" tanyanya. Mbah Wiryo tersenyum tipis, matanya berkilat licik. "Kita harus membersihkan desa dari pengaruh jahatnya," katanya, penuh teka-teki. Ancaman yang menghantui rumor mulai menyebar cepat. Sulastri, yang tidak tahu menahu, mulai merasakan perubahan sikap warga desa terhadapnya. Biasanya, orang-orang menyapanya dengan ramah, tetapi kini mereka hanya melirik, sinis, atau berbisik pelan saat ia lewat. "Bu, kenapa orang-orang lihat Sulastri seperti itu?" tanya Sulastri pada ibunya. Mbok Darmi menggeleng. "Entahlah, Nak, mungkin hanya gosip orang iri. Jangan dipikirkan." Namun, malam itu, seseorang melempar batu ke rumah mereka. Batu itu dibungkus kain merah dan bertuliskan, "Pergi atau mati." Mbok Darmi ketakutan,
Tetapi Sulastri mencoba menenangkan ibunya. Ibu, kita nggak salah. Kita nggak perlu takut. Namun, Sulastri tidak tahu bahwa fitnah ini hanya permulaan dari malapetaka yang lebih besar. Malam berikutnya, desa Karangjati akan berubah menjadi neraka baginya. Fitnah yang disebarkan oleh Mbah Wiryo semakin menjadi-jadi. Setiap malam, ia mendatangi rumah-rumah warga, berbisik di telinga mereka bahwa Sulastri adalah sumber malapetaka yang menimpa desa Karangjati. Dengan kata-kata liciknya, ia membuat orang-orang percaya bahwa semua bencana terjadi karena keberadaan gadis itu. Kalian tidak sadar, sejak Sulastri tumbuh menjadi gadis dewasa, desa ini selalu ditimpa musibah. Sawah gagal panen, angin kencang merusak rumah, penyakit menyebar. Ini bukan kebetulan. Warga yang ketakutan mulai mengangguk setuju. Rasa panik membuat mereka tak lagi bisa berpikir jernih. Mereka tak sadar bahwa Mbah Wiryo hanya ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingannya sendiri. Sukemi dan kebenciannya. Sementara itu, Sukemi, ibu dari Rudi, melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menyingkirkan Sulastri dari hidup anaknya. Ia selalu menganggap Sulastri tak pantas menjadi menantu seorang juragan tanah. Lihat saja, kalau gadis itu pergi, anakku tidak akan lagi keras kepala ingin menikahinya, gumamnya dalam hati. Sukemi mulai ikut menyebarkan fitnah. Ia mengatakan bahwa Sulastri memiliki susuk, ilmu pelet, yang membuat para lelaki tergila-gila padanya. Kalian tahu kenapa suami-suami kalian selalu melirik Sulastri? Itu karena dia pakai ilmu. Dia membuat semua laki-laki tunduk padanya. Kata-kata Sukemi makin memperkeruh suasana. Para istri yang sejak awal iri pada Sulastri pun mulai percaya dan menyebarkan gosip lebih luas. Warga mulai mencurigai hari-hari Sulastri semakin berat. Setiap kali ia keluar rumah, orang-orang menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. Anak-anak yang dulu bermain dengannya kini menjauh. Orang-orang yang dulu ramah kini berbisik-bisik saat ia lewat. Suatu sore, saat Sulastri hendak mengambil air di sumur, seorang perempuan tua yang dikenal cerewet, Bu Saminah, mendekatinya. Sulastri, kau jangan pura-pura tidak tahu. Kau penyebab semua bencana ini. Pergi dari desa, kalau kau masih punya harga diri. Sulastri menatap Bu Saminah dengan mata berkaca-kaca. Bu, apa salah saya? Saya tidak pernah berbuat jahat pada siapa pun. Dasar perempuan licik, jangan pura-pura polos. Bu Saminah meludah ke tanah dan pergi meninggalkan Sulastri yang masih berdiri mematung di rumah. Mbok Darmi mencoba menenangkan putrinya. Sabar nak, orang-orang hanya termakan fitnah. Ibu yakin Allah akan menunjukkan kebenaran. Namun, hati kecil Mbok Darmi tak bisa tenang. Ia tahu bahwa jika keadaan terus begini, nyawa putrinya bisa terancam. Musyawarah desa yang menentukan takdir pada suatu malam yang mencekam, balai desa dipenuhi oleh warga. Pak Lurah duduk di kursinya dengan wajah muram, sementara di sebelahnya berdiri Mbah Wiryo yang siap melancarkan siasatnya. Saudara-saudaraku sekalian, Mbah Wiryo membuka pembicaraan. Kita tidak bisa membiarkan desa ini terus dirundung bencana. Kita harus mencari akar masalahnya dan membersihkan desa dari pengaruh jahat. Warga mulai berteriak setuju. Benar, kita harus bertindak. Mbah Wiryo, katakan apa yang harus kami lakukan? Mbah Wiryo mengangkat tangan, menenangkan warga. Satu-satunya cara menyelamatkan desa adalah dengan melakukan ritual pembersihan. Kita harus mengusir roh jahat yang bersemayam dalam diri gadis itu, ujarnya sambil melirik ke arah Sukemi, yang mengangguk setuju. Pak Lurah tampak ragu. Mbah Wiryo, apakah kita harus sejauh itu? Sulastri hanya gadis biasa. Apa kita tidak salah menuduh? Lurah, jika kita tidak bertindak sekarang, desa ini akan semakin menderita, sahut salah seorang warga yang sudah terhasut. Warga lain ikut mendukung. Benar, kita harus lakukan ritual itu. Mbah Wiryo tersenyum tipis. Baiklah, besok malam kita akan melakukan upacara di lapangan desa. Kita akan memastikan bahwa kekuatan jahat dalam tubuh Sulastri musnah untuk selamanya. Warga bersorak tanpa menyadari bahwa mereka baru saja menyetujui sesuatu yang kejam. Malam mencekam di rumahnya. Mbok Darmi menangis saat mendengar kabar dari seorang tetangga baik hati. Mbok, mereka akan melakukan ritual besok malam. Mereka akan membakar Sulastri hidup-hidup, bisik perempuan itu dengan ketakutan. Dada Mbok Darmi terasa sesak. Ia memeluk putrinya erat. Nah, kita harus pergi dari desa ini. Malam ini juga, katanya dengan suara bergetar. Namun, belum sempat mereka bersiap, terdengar suara gaduh di luar rumah. Warga desa telah datang, membawa obor dan pentungan.
Sulastri, keluar, jangan bersembunyi. Sulastri menatap ibunya dengan ketakutan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tahu, takdirnya telah diputuskan oleh orang-orang yang dulu ia anggap sebagai tetangganya sendiri. Malam itu, suara-suara kemarahan menggema di desa Karangjati, membawa Sulastri menuju nasib tragis yang tak bisa dihindari. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit, menerangi alun-alun desa Karangjati yang dipenuhi oleh warga. Mereka membawa obor. Wajah-wajah mereka dipenuhi amarah dan ketakutan yang telah ditanamkan oleh fitnah Mbah Wiryo. Di antara mereka, Mbok Darmi menangis terseduh, berusaha menerobos kerumunan untuk menyelamatkan anaknya. Tetapi tangan kasar menahannya. Jangan! Lepaskan anakku! Dia tidak bersalah. Mbok Darmi meratap, tetapi tak ada yang peduli. Mata mereka hanya tertuju pada Sulastri yang sedang diseret oleh beberapa lelaki desa menuju tiang kayu di tengah alun-alun. Sulastri, dengan wajah penuh luka dan pakaian compang-camping, masih mencoba melawan, tetapi sia-sia. Kedua tangannya diikat dengan tali tambang kasar. Tubuhnya didorong hingga jatuh berlutut di depan tiang kayu yang sudah disiapkan sebelumnya. Lepaskan aku tidak bersalah, teriaknya. Tetapi hanya tawa sinis yang ia dapatkan sebagai balasan. Pak Lurah tampak ragu, tetapi desakan warga membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Mbah Wiryo berdiri di depan warga dengan jubah hitamnya, memimpin ritual pembersihan. Ritual dimulai. Mbah Wiryo mulai melantunkan doa-doa dengan suara berat dan menyeramkan. Warga yang sudah terhasut mengikuti lantunannya. Sebagian menari-nari dalam kegilaan, seolah benar-benar yakin bahwa mereka sedang mengusir roh jahat dari desa. Api adalah pemurnian. Api akan menghapus dosa-dosa, seru Mbah Wiryo. Lalu ia menoleh pada Sukemi yang berdiri di antara warga dengan senyum. Puas, nyalakan apinya, perintahnya. Seseorang membawa obor mendekat ke tumpukan kayu di bawah kaki Sulastri. Api mulai menjilat ranting-ranting kering, menciptakan kobaran yang dengan cepat membesar. Tangisan dan jeritan panas mulai merambat ke tubuh Sulastri. Ia menjerit kesakitan, berusaha melepaskan ikatan yang membelenggunya, tetapi tali itu terlalu kuat. Matanya mencari wajah-wajah yang dikenalnya tetangganya, teman-temannya sejak kecil, tetapi yang ia temukan hanyalah ekspresi ketakutan atau kebencian. Tolong, aku tidak bersalah, aku tidak bersalah. Suaranya semakin melemah, seiring dengan panas yang membakar kulitnya. Mbok Darmi, yang berhasil melepaskan diri dari cengkeraman beberapa warga, berlari ke arah api, tetapi segera ditarik kembali oleh para lelaki desa. Sulastri, anakku, tidak aak, jeritnya histeris. Ia jatuh tersungkur, menggenggam tanah dengan putus asa. Pak Lurah akhirnya tak tahan. Cukup, sudahi ini. Tetapi Mbah Wiryo menatapnya tajam. Terlambat Lurah, ritual harus selesai. Jika dihentikan, desa ini akan dikutuk selamanya. Happy Eyes membesar. Rambut Sulastri terbakar. Kulitnya mengelupas, dan suaranya berubah menjadi rintihan menyayat hati. Namun, sebelum napas terakhirnya terhembus, ia menatap lurus ke arah Mbah Wiryo dan warga yang telah menyiksanya. Kutukan sang bidadari dengan suara yang tersendat-sendat karena rasa sakit yang luar biasa, ia mengucapkan kalimat terakhirnya. Aku tidak bersalah. Aku akan kembali. Aku akan menjemput kalian satu persatu. Kemudian, tubuhnya berhenti bergerak. Api terus melahap sisa tubuh Nia. Sementara angin malam bertiup kencang, membawa aroma kematian ke seluruh desa. Warga terdiam. Beberapa dari mereka mulai gemetar, menyadari bahwa mereka baru saja melakukan sesuatu yang mengerikan. Namun, Mbah Wiryo tetap berdiri tegak, tersenyum puas, seolah yakin bahwa kutukan gadis itu hanyalah kata-kata kosong. Namun, ia salah. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Burung hantu melolong, anjing-anjing melolong panjang. Di kejauhan, terdengar suara samar, seperti bisikan seseorang yang sudah mati. Dan itu baru permulaan. Sejak malam pembakaran Sulastri, desa Karangjati tidak pernah lagi terasa sama. Langit selalu tampak muram. Angin berhembus dingin, meski musim kemarau masih berlangsung. Warga yang sebelumnya merasa lega setelah ritual pembersihan, kini mulai diliputi ketakutan yang tak terjelaskan. Bisikan dan tangisan di malam hari pada malam pertama setelah kematian Sulastri. Beberapa warga yang melewati alun-alun desa
mengaku mendengar suara tangisan lirih dari arah bekas tiang pembakaran. Mereka mengira itu hanya ilusi akibat perasaan bersalah. Tetapi semakin hari, suara itu semakin jelas. Aku tidak bersalah. Aku akan kembali. Bisikan itu berulang-ulang terdengar, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bahkan, beberapa warga mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi mereka, Sulastri berdiri dengan tubuh yang hangus terbakar. Matanya merah membara penuh dendam. Ia merintih, menangis, dan menatap mereka dengan tatapan yang menusuk ke dalam hati. Pak Lurah adalah salah satu yang paling terguncang. Setiap malam, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari kegelapan kamarnya. Kadang-kadang, ia mendengar bisikan lembut tepat di telinganya, membuat tubuhnya merinding. Kau biarkan aku mati. Kau akan membayarnya. Pak Lurah tidak bisa tidur. Matanya semakin cekung dan tubuhnya lemah. Warga mulai berbisik-bisik bahwa mungkin kutukan. Sulastri memang benar adanya. Mimpi buruk yang menjadi nyata bukan hanya Pak Lurah yang mengalami teror. Beberapa warga yang paling vokal menuduh Sulastri sebagai pembawa sial, kini menghadapi kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Sukemi, ibu dari Rudi yang sangat membenci Sulastri, mulai kehilangan keseimbangan mentalnya. Ia sering ditemukan berbicara sendiri di depan cermin. Wajahnya pucat seperti orang ketakutan. Dia datang. Dia menatapku. Aku bisa merasakan napasnya. Suatu malam, Rudi terbangun karena mendengar ibunya berteriak. Ia segera berlari ke kamar Sukemi dan menemukan ibunya berdiri di sudut kamar. Tubuhnya gemetar ketakutan. Bu, ada apa? Rudi mencoba mendekati ibunya. Sukemi perlahan-lahan menoleh. Mata wanita itu membelalak lebar. Napasnya tersengal-sengal. Sulastri, dia ada di sini, di belakangmu, jeritnya sambil menunjuk ke arah Rudi. Rudi berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, udara di kamar itu terasa begitu dingin, terlalu dingin. Malam berikutnya, Sukemi ditemukan pingsan dengan wajah penuh goresan, seolah dicakar sesuatu yang tak kasat mata. Pak Lurah yang mulai gilapak, Lurah yang sebelumnya dihormati kini semakin terpuruk. Ia semakin sering berbicara sendiri, menggumamkan permohonan maaf kepada seseorang yang tidak terlihat. Warga mulai khawatir. Suatu malam, seorang perangkat desa melihat Pak Lurah berdiri di depan alun-alun, tepat di bekas tempat pembakaran Sulastri. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar seperti tengah berbicara dengan seseorang ketika didekati. Ia terdengar berbisik, "Maafkan aku. Maafkan aku, Sulastri. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Tolong lepaskan aku." Ketika warga menyentuh bahunya, Pak Lurah tiba-tiba menjerit histeris dan jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang seperti mengalami serangan. Mulutnya berbusa, dan dari kejauhan, beberapa warga bersumpah mendengar suara tawa halus. Tawa seorang wanita, Mbah Wiryo yang ketakutan. Mbah Wiryo yang sebelumnya merasa paling berkuasa, kini mulai merasakan ketakutan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Setiap malam, lampu di rumahnya mati tanpa sebab, dan ia mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok. Ketika ia bertanya siapa yang mengetuk, tak ada jawaban. Namun, saat ia mengintip dari celah jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah cahaya redup bulan, berdiri sesosok wanita. Rambutnya panjang dan acak-acakan, tubuhnya hangus terbakar, dan matanya merah menyala. Ia tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah rumah Mbah Wiryo dengan ekspresi tanpa emosi. Mbah Wiryo segera menutup jendela, napasnya memburu. Ia tahu Sulastri telah kembali. Warga yang mulai menyesal, semakin banyak warga yang mengalami kejadian aneh. Padi mereka busuk sebelum panen, ternak mereka mati tanpa sebab, anak-anak mulai sakit-sakitan, dan setiap malam terdengar suara wanita menangis di sekitar desa. Beberapa warga mulai merasa menyesal atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka mulai membicarakan kemungkinan mengadakan ritual untuk menenangkan arwah Sulastri. Tetapi tak ada yang tahu bagaimana caranya. Mbah Wiryo yang harus bertanggung jawab, kata seorang warga. Tetapi saat mereka mencari dukun tua itu di rumahnya, Mbah Wiryo sudah menghilang. Yang tertinggal hanya jubah hitamnya yang tergeletak di lantai, dan bau gosong yang menyengat di udara. Ketenangan desa Karangjati telah sirna. Kini, setiap malam adalah teror, setiap napas adalah ketakutan, dan mereka semua tahu satu hal, kutukan Sulastri baru saja dimulai. Malam itu, jeritan mengerikan menggema dari rumah Sukemi. Para tetangga yang masih terjaga segera berlari menuju rumahnya. Pintu depan terbuka lebar.
dan di dalam kamar Sukemi, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Sukemi tergeletak di atas ranjang dengan tubuh yang penuh luka melepuh, seolah terbakar api. Namun, anehnya, tidak ada tanda-tanda kebakaran di rumahnya. Matanya terbuka lebar, wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Mulutnya masih menganga seakan hendak berteriak, tetapi tak ada lagi suara yang bisa keluar dari tenggorokannya yang kering. Warga desa yang melihatnya langsung berteriak histeris. Beberapa perempuan menutup wajah mereka, tak sanggup melihat kondisi mayat Sukemi yang mengenaskan. Tubuhnya kaku dalam posisi meringkuk, tangannya mencakar-cakar dinding, seolah berusaha melarikan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Pak Lurah dan beberapa orang segera memanggil dukun lain dari desa sebelah untuk memeriksa keadaan. Setelah melihat kondisi Sukemi, dukun itu menggeleng pelan. Ini bukan kematian biasa. Ini kutukan. Bisik-bisik warga semakin menjadi-jadi. Nama Sulastri kembali disebut. Mereka mulai sadar bahwa kutukan itu benar-benar nyata. Teror di kamar Rudi sejak kematian ibunya. Rudi berubah drastis. Ia menjadi pendiam dan lebih sering mengurung diri di kamar. Dahulu, ia adalah pemuda yang sombong dan gemar meremehkan orang lain, terutama Sulastri. Namun kini, wajahnya selalu pucat dan matanya cekung karena kurang tidur. Setiap malam, Rudi mengalami kejadian aneh di dalam kamarnya. Mulanya, ia sering merasa ada seseorang yang mengawasinya dari sudut ruangan. Kadang-kadang, ia mendengar suara. Liris seorang wanita berbisik di dekat telinganya. "Rudi, kenapa kau tertawa saat aku dibakar?" Ia terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun teror itu tidak berhenti di situ. Suatu malam, saat Rudi menyalakan lampu kamarnya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan cermin. Bayangan itu tidak bergerak, berambut panjang dan bergaun putih, tubuhnya penuh luka bakar yang menghitam. Perlahan-lahan, kepala bayangan itu menoleh ke arahnya, dan Rudi melihat wajah yang selama ini menghantuinya dalam mimpi. Sulastri. Dengan panik, Rudi berlari keluar dari kamarnya dan berteriak memanggil ayahnya. Namun saat sang ayah memasuki kamar, tidak ada siapa di sana. Cermin itu kosong, hanya memantulkan wajah Rudi yang ketakutan setengah mati. "Ayah, dia ada di sini. Aku melihatnya." Dia menatapku. Sang ayah mencoba menenangkan Rudi, tetapi semua orang tahu bahwa Rudi tidak sedang berhalusinasi. Semakin hari, keadaannya semakin memburuk. Ia sering mendengar suara tangisan di malam hari. Pintu kamarnya sering terbuka sendiri, dan kadang-kadang ia merasakan napas dingin di tengkuknya. Warga yang ketakutan setelah kematian Sukemi, warga desa menjadi semakin ketakutan. Mereka mulai menyalakan dupa di depan rumah masing-masing, berharap agar arwah Sulastri tidak mendatangi mereka. Anak-anak dilarang keluar saat malam, dan setiap kali angin bertiup kencang, mereka segera menutup pintu rapat-rapat. Pak Lurah, yang sebelumnya masih menyangkal adanya kutukan, kini mulai goyah. Ia tidak bisa mengabaikan kejadian yang terus terjadi. Ia juga sering mendengar suara-suara aneh di rumahnya, terutama di malam hari. "Mbah Wiryo, dia harus bertanggung jawab," bisik salah seorang warga. Namun, ketika mereka mencari Mbah Wiryo di rumahnya, dukun tua itu masih belum ditemukan. Seakan-akan ia menghilang begitu saja dari desa, meninggalkan kekacauan yang telah ia ciptakan. Ritual yang gagal beberapa. Warga yang ketakutan akhirnya meminta bantuan seorang dukun sakti dari desa sebelah. Dukun itu datang dengan membawa berbagai perlengkapan ritual dan langsung menuju alun-alun desa, tempat di mana Sulastri dibakar hidup-hidup. Ia menancapkan beberapa batang dupa, membacakan mantra-mantra pemanggilan roh, dan menyiramkan air kembang. Kicaulah, warga berkumpul dalam diam, berharap ritual ini bisa menghentikan teror yang mereka alami. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat ritual berlangsung, angin bertiup kencang tanpa sebab. Api dari dupa yang ditancapkan tiba-tiba padam, dan terdengar suara tawa perempuan menggema di udara. Tawa itu semakin keras, memenuhi seluruh alun. Para warga yang menyaksikan berteriak ketakutan. Beberapa dari mereka lari meninggalkan tempat. Itu, dukun yang memimpin ritual, tiba-tiba terjatuh ke tanah. Tubuhnya menggigil hebat, matanya membelalak ketakutan. Mulutnya komat kamit menyebut sesuatu. "Tidak bisa. Aku tidak bisa menghentikannya. Dia terlalu marah. Dia terlalu kuat." Pak Lurah yang berada di sana merasa sekujur tubuhnya lemas. Ia menyadari satu hal. Sulastri belum puas. Dendamnya masih membara. Dan kematian Sukemi baru permulaan dari semua ini. Malam itu,
Rudi duduk di sudut kamarnya, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia tidak berani melihat ke arah cermin, tidak berani mematikan lampu. Namun, ia tahu bahwa Sulastri ada di sana, mengawasinya dari bayangan yang semakin pekat. Aku tidak bersalah, bisik Rudi. Suaranya hampir tak terdengar. Aku hanya ikut-ikutan. Aku tidak membunuhmu, Sulastri. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Dalam kegelapan, Rudi bisa merasakan hawa panas di sekelilingnya, seperti ada api yang menyala. Dan di detik berikutnya, suara itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Aku akan kembali, dan aku akan menjemputmu. Rudi menjerit sekuat tenaga, tetapi tak ada yang bisa menyelamatkannya dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Kutukan Sulastri baru saja dimulai. Malam itu, Rudi duduk termenung di depan rumahnya. Sejak kematian ibunya, ia terus dihantui rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Bayangan Sulastri selalu muncul di setiap sudut rumahnya, di cermin kamar, di sela-sela daun pintu, bahkan di dalam mimpi. Dalam setiap kemunculannya, wajah Sulastri tampak rusak, dengan kulit mengelupas akibat terbakar, dan mata yang penuh dendam menatap lurus ke arahnya. Saat angin malam berembus dingin, Rudi merasa semakin gelisah. Ia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya dari arah hutan di belakang rumahnya. Rudi, Rudi. Suara itu lirih, namun jelas terdengar, seolah berasal dari dunia lain. Ia mencoba mengabaikannya, tapi semakin lama, suara itu semakin nyaring dan mendesak, seakan memaksanya untuk mengikuti sumbernya. Rudi menelan ludah, kering, dingin mulai membasahi lehernya. Napasnya tersengal. Tanpa sadar, kakinya melangkah menuju hutan. Ia berjalan seperti orang yang terkena hipnosis. Matanya kosong, wajahnya pucat, langkahnya berat. Seakan ada yang menariknya ke dalam gelapnya rimba. Di tengah perjalanan, samar-samar ia melihat sesosok wanita berdiri di bawah pohon besar. Pakaiannya compang-camping, rambutnya panjang tergerai, dan kulitnya terlihat menghitam, mengelupas seperti kayu terbakar. Sulastri, gumamnya dengan suara gemetar. Sosok itu perlahan melangkah mendekat, matanya merah menyala. Bibirnya mengeluarkan suara serak yang terdengar seperti bisikan dari neraka. Kau ikut tertawa saat aku mati. Kau menikmati penderitaanku. Sekarang, rasakan penderitaan yang sama. Tiba-tiba, hawa panas mengelilingi tubuh Rudi. Ia menjerit kesakitan, merasa kulitnya seperti terbakar meski tak ada api di sekitarnya. Ia mencoba lari, tapi tubuhnya terasa berat. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Pandangannya mulai kabur. Napasnya terengah-engah. Kemudian, semuanya menjadi gelap. 3 hari kemudian, warga desa digegerkan oleh penemuan jasad Rudi di pinggir sungai. Tubuhnya menghitam seperti arang, seolah telah terbakar hebat. Namun, anehnya, tidak ada tanda-tanda api atau jejak kebakaran di sekitar tempat itu. Ini kutukan Sulastri, seru salah satu warga yang pertama kali menemukan mayatnya. Desa Karangjati semakin dipenuhi ketakutan. Kejadian demi kejadian yang tak masuk akal membuat warga yakin bahwa arwah Sulastri benar-benar menuntut balas. Pak Lurah mengumpulkan semua warga di balai desa. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan teror ini. Kita tidak bisa membiarkan arwah gentayangan mengganggu kita terus-menerus. Mbah Wiryo yang sejak awal menjadi biang keladi fitnah terhadap Sulastri merasa semakin terancam. Warga mulai kehilangan kepercayaan padanya. Ia tahu, jika keadaan terus seperti ini, maka dirinya bisa jadi sasaran berikutnya. Aku bisa menghentikan ini semua, kata Mbah Wiryo lantang. Tapi kita harus melakukan ritual penebusan. Kita harus mengadakan sesaji di tempat pembakaran Sulastri agar rohnya tenang. Namun, beberapa warga mulai ragu. Bagaimana kalau Sulastri memang tidak bersalah? Bagaimana kalau ini semua karena kesalahan kita? Ujar salah satu dari mereka. Keraguan mulai menyebar. Warga yang dulu mempercayai Mbah Wiryo mulai mempertanyakan kebenaran di balik tuduhan terhadap Sulastri. Namun, rasa takut membuat mereka tetap mengikuti perintah Mbah Wiryo. Besok malam, kita akan melakukan ritual, Mbah Wiryo menegaskan. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebagian warga tetap percaya pada Mbah Wiryo dan mempersiapkan ritual. Sementara yang lain hanya bisa menunggu dengan kecemasan. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara tawa lirih. Suara seorang perempuan. Dan kali ini, suara itu terdengar lebih dekat daripada sebelumnya. Desa Karangjati semakin mencekam setelah kematian Rudi.
Warga yang tersisa hidup dalam ketakutan, merasa bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mengintai mereka dalam gelap. Desas-desus tentang arwah gentayangan Sulastri semakin menyebar. Pak Lurah Sastro adalah orang berikutnya yang ditemukan tewas. Ia ditemukan di dalam balai desa. Tubuhnya membiru dengan bekas tangan hitam mencengkeram dadanya. Matanya terbuka lebar, membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam. Tidak ada tanda-tanda penyebab kematian yang jelas. Tetapi semua orang tahu siapa yang melakukannya. Ini ulah Sulastri, dia kembali, bisik seorang warga dengan gemetar. Sejak malam itu, banyak warga mulai meninggalkan desa. Rumah-rumah kosong berderet di sepanjang jalan, menyisakan kesunyian yang menyesakkan. Orang-orang yang tetap tinggal enggan keluar saat matahari mulai tenggelam. Mereka tahu, saat malam tiba, sesuatu akan berkeliaran di desa. Malam Jumat Kliwon menjadi puncak dari semua ketakutan itu. Beberapa orang yang masih bertahan melaporkan melihat sosok perempuan berdiri di alun-alun desa. Wajahnya rusak dengan luka bakar yang menganga dan tubuhnya hangus menghitam. Rambut panjangnya tergerai acak-acakan dan matanya yang merah menyala, penuh dengan kebencian. Dia berdiri di sana, hanya menatap kami, kata seorang lelaki tua yang melihatnya dari balik jendela rumahnya. Kami semua mengunci pintu, tapi suara tangisannya tetap terdengar di seluruh desa. Malam itu, angin bertiup kencang. Pintu-pintu rumah berderak seperti hendak roboh, dan suara bisikan menggema di udara, menyebut nama mereka satu persatu. Surup. Ibu muda yang masih bertahan di desa berteriak ketika mendapati bayangan hitam melintas di depan rumahnya. Mbah Wiryo, yang selama ini menjadi dalang dari semua peristiwa tragis, mulai merasa ketakutan. Ia mencoba melakukan ritual untuk menghalau arwah Sulastri, tetapi tidak ada yang berhasil. Justru, setiap kali ia mencoba, gangguan semakin kuat. Warga yang dulu begitu percaya padanya kini mulai meragukan kekuatannya. Di sudut desa, seorang lelaki paruh baya yang hendak meninggalkan kampung tiba-tiba melihat sesuatu di tengah jalan. Sosok perempuan itu berdiri diam, tubuhnya hangus terbakar, tetapi matanya masih hidup, penuh dengan kebencian. Lelaki itu berteriak dan berlari kembali ke rumahnya, menggembok pintu dan tidak berani keluar lagi hingga pagi menjelang. Arwah Sulastri semakin kuat dan dendamnya belum selesai. Mbah Wiryo, yang dulu dipuja sebagai dukun sakti desa Karangjati, kini hidup dalam ketakutan. Sejak kematian Pak Lurah Sastro, gangguan semakin menjadi-jadi. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar mengelilingi rumahnya. Kadang-kadang, suara itu berhenti tepat di depan pintu. Seakan-akan ada seseorang yang berdiri di sana, menunggunya keluar. Mbah Wiryo tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, suara bisikan lembut memenuhi kamarnya, menyebut namanya berulang kali. Mbah Wiryo, kau ingat aku? Ia tersentak, membuka matanya, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, hawa dingin menyelimuti kamar, membuat bulu kuduknya meremang. Ia buru-buru mengambil sesaji dan mulai merapal mantra-mantra pelindung. Suatu malam, saat ia tengah menyalakan dupa di altar kecilnya, sesuatu terjadi. Ia menoleh ke cermin di sudut ruangan dan napasnya tercekat. Di sana, di balik pantulan dirinya, berdiri sosok perempuan berambut panjang, tubuhnya hangus terbakar, dan matanya menatap tajam penuh dendam. Aku tidak bersalah, suara itu berbisik, lirih, namun terdengar jelas di telinga Mbah Wiryo. Mbah Wiryo mundur dengan wajah pucat. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa. Sulastri benar-benar telah kembali, dan arwahnya semakin kuat. Panik, Mbah Wiryo mencoba berbagai ritual untuk mengusir arwah itu. Ia mengubur kepala ayam hitam di halaman rumah, menaburkan garam di setiap sudut ruangan, dan berpuasa selama 3 hari. Namun, semua itu sia-sia. Setiap malam, suara langkah kaki, bisikan, dan bayangan Sulastri di cermin terus menghantuinya. Suatu malam, ia mendengar suara tangisan dari luar rumahnya. Suara itu begitu memilukan, seperti seorang gadis yang sedang merintih kesakitan. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa, hanya pekarangan rumah yang gelap dan sepi. Namun, ketika ia hendak menutup pintu, angin kencang berhembus, membuat lampu minyak di dalam rumahnya berkedip-kedip. Dan saat itu juga, ia mendengar suara yang begitu jelas di belakangnya. Kau membakar tubuhku, Mbah Wiryo. Sekarang, rasakan panasnya api. Tiba-tiba, ruangan menjadi panas
Mbah Wiryo menjerit saat merasakan sesuatu membakar kulitnya. Ia menatap kedua tangannya yang mulai melepuh, padahal tidak ada api di sekitarnya. Ia berlari keluar rumah, menjerit minta tolong, tetapi tidak ada yang datang. Warga desa telah banyak yang pergi meninggalkan Karangjati, dan yang tersisa memilih menutup diri di dalam rumah masing-masing. Mbah Wiryo jatuh tersungkur di tanah, meronta-ronta kesakitan. Bayangan hitam muncul di depannya, melayang mendekat. Semakin jelas memperlihatkan sosok Sulastri dengan wajah penuh luka bakar. "Ampuni aku. Aku hanya mengikuti kehendak desa." Mbah Wiryo menangis, mencoba meraih kaki Sulastri, tetapi sosok itu hanya menatapnya dingin. "Kau menikmati penderitaanku. Kau tersenyum saat api membakar tubuhku. Kini, rasakan sendiri." Seketika itu juga, tubuh Mbah Wiryo bergetar hebat. Ia menjerit sekencang-kencangnya, sebelum akhirnya tubuhnya roboh, napasnya terputus, dan matanya membelalak lebar, seolah masih melihat sesuatu yang mengerikan. Esok paginya, warga menemukan jasad Mbah Wiryo tergeletak di halaman rumahnya. Tubuhnya hangus terbakar, tetapi anehnya tidak ada jejak api di sekitarnya. Hanya tanah yang menghitam, seolah telah dibakar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan di langit pagi yang suram, terdengar suara lirih berbisik di antara pepohonan. "Dendamku belum selesai." Malam itu, angin bertiup kencang di desa Karangjati. Bulan tertutup awan, menciptakan suasana mencekam yang membuat warga memilih mengurung diri di rumah masing-masing. Namun, dari kejauhan, terdengar suara aneh dari rumah Mbah Wiryo. Suara gemeretak, kayu yang patah, disusul dengan jeritan panjang yang menggema ke seluruh desa. Beberapa warga yang masih terjaga saling pandang dengan wajah pucat itu. Dari rumah Mbah Wiryo, teriak seorang lelaki tua yang mengenali suara itu. Mereka ragu untuk pergi, namun rasa penasaran dan ketakutan lebih besar daripada keinginan untuk tetap bersembunyi. Dengan membawa obor dan senjata seadanya, mereka berjalan bersama menuju rumah Mbah Wiryo. Setibanya di sana, mereka disambut oleh bau menyengat yang mengingatkan mereka pada daging yang terbakar. "Ya Allah, apa yang terjadi di sini?" bisik seorang warga dengan suara bergetar. Mereka melihat tubuh Mbah Wiryo tergeletak di tengah ruangan. Tubuhnya hangus, kulitnya menghitam seperti terbakar api. Tetapi anehnya tidak ada jejak api atau benda yang terbakar di sekitar rumahnya. Matanya terbuka lebar, seolah kematian datang dengan penuh penderitaan. Bibirnya seperti ingin mengatakan sesuatu, namun membeku dalam kengerian. Warga hanya bisa berdiri mematung. Mereka tak berani mendekat, bahkan untuk memastikan apakah Mbah Wiryo benar-benar sudah tiada. Dalam kebisuan itu, suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Salah satu warga menoleh dan melihat bayangan samar di cermin besar yang tergantung di dinding. Sesosok perempuan berambut panjang dengan wajah yang rusak berdiri di belakang mereka. Matanya merah menyala, penuh kebencian. "Dia masih di sini," bisik salah seorang warga dengan suara gemetar. Mereka pun mundur perlahan, lalu berlari keluar. Rumah dengan ketakutan yang tak terbendung. Berita kematian Mbah Wiryo menyebar dengan cepat. Desa semakin diliputi ketakutan. Banyak warga yang memutuskan untuk pergi, meninggalkan rumah dan tanah mereka. Mereka percaya bahwa dendam Sulastri belum selesai, dan siapapun yang masih tinggal akan menjadi korban berikutnya. Sejak malam itu, rumah Mbah Wiryo dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekat. Setiap malam, dari dalam rumah itu terdengar suara bisikan dan tangisan perempuan. Beberapa warga yang tersisa bersumpah melihat bayangan hitam berjalan di antara pepohonan, menghilang di arah alun-alun desa. Desa Karangjati yang dulu ramai, kini menjadi desa mati. Mereka yang bertahan hidup dalam ketakutan, dan mereka yang pergi tidak pernah kembali. Nama Sulastri menjadi legenda. Arwahnya masih bergentayangan, mencari keadilan yang tidak pernah dia dapatkan di dunia.